Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ansar rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para santri sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran fikih kita. Ya, tapi sebelumnya Ustadz ingin koreksi sedikit tentang wudhu kalian kemarin ya. Kemarin kalian sudah ngirimkan beberapa video kalian tentang wudhu ya. Yang mana sebagian ada yang sudah sempurna, namun sebagian masih ada yang harus dibenahi ya, terutama masalah muka ya. Ketika membasuh muka, ingat yang harus kalian perhatikan itu batas-batasnya. Ketika kalian mengalirkan air, ingat batas atas. Nah, di sini ya, dilebihkan sedikit dari tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuh rambut yang kebiasaan di sini ya, berarti di sini atas sedikit. Kemudian di sini bawahnya. Nah, memang sampai sini, tapi lebihkan sedikit sampai sini. Jadi kalian sini ya, bukan di sini aja, tapi di sini harus kena ya. Kecuali orang tidak punya rambut, maka mulainya tetap di sini. Kemudian di sini ya, dia mulai seperti ini, ambil air. Nah, seperti itu sampai sini. Ini batas yang lurus, batas atas ataupun garis lurusnya. Kalau batas lebarnya, ini panjangnya dari sini ke sini, kemudian lebarnya dari sini. Lihat ini ada yang seperti ini, ada apa namanya, ada jambang ya, ke sini sedikit. Ambil daripada daging ini sampai sini ya. Jangan sekedar di sini saja, jangan sekedar di sini, tapi samping tidak kena. Jangan sampai seperti itu ya. Nanti supaya kalian bisa perhatikan lagi, karena ini berhubungan dengan ibadah. Apabila wudhunya tidak sah, maka sholatnya pun nanti tidak sah. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sholat, nanti kita perbaiki dulu ya. Kalian perhatikan lagi bagaimana tata cara wudhu kalian. Kemudian tangan, ingat lagi tangan. Ini juga yang kemarin banyak ya, yang kurang. Tangan, ingat, ini harus terbasuh ya. Kalau ini Ustaz lihat banyak yang sempurna sudah, tapi ketika di siku itu banyak yang tidak kena. Kenapa? Karena seperti ini, ngambil air dan akhirnya ininya nggak kena. Lihat, perhatikan ininya, ini harus kena ya. Dan ini pun jangan sampai sini aja, tapi lebihkan sampai segini, pokoknya di atas daripada siku. Ingat, di atas daripada siku. Kalian ke sini itu sudah sunnah, sampai sini sunnah. Kalau sampai atas ini itu makruh namanya ya. Makanya sampaikan ke batas hak wajibnya ya. Sini jangan sampai kurang, ini harus kena semuanya. Kalau di sini aja nggak kena, nanti nggak sah wudhu kalian. Nah, kemudian kepala ya, alhamdulillah sudah bagus, karena kepala itu seperti ini pun sudah sah ya. Kalian ambil seperti ini ya, sudah sah. Kemudian kaki, ingat kaki. Kalau kita lihat, nih anggap aja ini kaki ya, kaki. Di sini banyak tidak kena, tumitnya harus kena semuanya sampai sini. Bukan yang ininya yang dibasuh. Coba lihat. Ini lihat dari sini ya, batasnya sini. Bukan yang sini yang dibasuh. Di sini nggak kena daripada batas-batas untuk kaki yang dibasuh. Kemudian yang ini tumitnya pun banyak Ustaz lihat nggak kena ya. Dia seperti ini dan kena seperti ini, atau dia mulai dari sini membasuhkan air sampai sini aja, ini nggak kena tumitnya. Kemudian mata kaki yang di belakang sini itu pun harus kena. Nah, maka itu yang harus diperhatikan ya. Itu yang harus diperhatikan.
Jadi Ustadz ulang lagi dari awal tata cara berwudu ya, dari yang sunnah-sunnahnya sampai yang wajib-wajibnya. Jadi Ustadz bilang dulu yang pertama, niat apa? Rukun wudu itu ada 6. Itu yang harus dihafal. 1. Niat. 2. Muka, membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan. 4. Menyapu sebagian kepala ya. Kemudian 5 itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan 6 adalah tertib. Nah, jadi jangan sampai terbalik. Nah, coba Ustaz praktekkan dari awal lagi ya. Namun ini sebenarnya sudah bisa dilihat pada video-video sebelumnya ya. Kita awali dengan sunnah kemarin ya, membasuh tangan menghadap kiblat. Kemudian kita awali dengan basuh tangan, anggap aja ada airnya, basuh tangan ya. Kemudian sudah selesai baru kalian ambil air untuk berkumur-kumur. Ambil air yang Ustadz ajarkan kemarin supaya ini memperingkas dan paling afdol, mulut sekaligus hidung. Ambil air, ambil ke mulut dulu. Air ini jangan dibuang, langsung masukkan ke hidung. Jadi seperti ini. 1, ambil lagi. 2, hirup, kemudian baru dibuang. 3, seperti itu. Jadi bukan ambil air lalu seperti ini. Nah, memang ini sebenarnya sunnah saja, tapi sunnah yang benar-benar lah istilahnya diikuti bagaimana tata caranya. Ambil, setelah 3 kali sudah ya, sebenarnya boleh saja 1, 2, 3 dan ini lagi baru yang ini boleh, tapi itu agak pemborosan. 3 kali ambil air sudah dapat 2, mulut dan hidung. 1, ambil lagi. 2, ambil lagi. 3. Nah, setelah itu mulailah kalian berniat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil aswaril fardha lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil aswari fardha lillahi ta'ala. Sahajaku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, ini kan cuman sunnah untuk mengucapkan, untuk membantu nanti di hati. Seandainya nggak pakai itu pun nggak masalah, langsung kalian basuh muka. Nah, disinilah letaknya niat tadi. Kalian ambil, nah disinilah kalian letakkan niat dalam hati. Sahajaku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, jadi bukan ketika kalian membasuh ini niat itu ya. Niat di sini. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardha lillahi ta'ala. Baru kalian ambil air, basuhkan ke muka. Nah, disitulah letak niat di dalam hati ya. Sahajaku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Atau dalam hati nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardha lillahi ta'ala. Nah, disitulah letak daripada niat tadi. Kalian ambil ya. Kemudian tangan sampai ke siku sini, ingat. Kemudian tangan kiri, bukan tangan kanan kemudian tangan kiri, tangan kanan tangan kiri, bukan. 3 kali seperti ini. 1, 2, 3 ya, kena semuanya, harus kena. Kemudian kiri ya, semuanya harus kena. Nah, setelah itu baru kepala. Yang diwajibkan cuma seperti ini, sedikit ya, atau di sini boleh sebagian kepala. Namun disunahkan kata Ustadz kemarin seluruh kepala. Gimana sunnahnya? Ambil nih, taruh di sini, kembalikan lagi. 1 hitung ya, kemudian ambil lagi air. 2, ambil lagi. 3 gitu. Kemudian baru telinga, ambil telinga ya, bukan seperti ini. Karena telinga itu disunnahkan sekaligus. Ambil, nah, kelilingkan. Ambil, kelilingkan. Nah, kemudian baru kaki. Ingat kaki. Ya seperti tadi. Ini anggap kaki ya.
Cara menyelat-nyelatinya gimana? Pakai ini kaki kanan. Ya, kita ini kaki kanan ya. Langsung aja pakai ini. Nih lihat. Kemudian basuh kaki kiri. Ini sudah 3 kali ya. Kemudian basuh kaki kiri. Langsung aja. Kayak seperti ini. Sampai selesai. Nah, itu yang mungkin harus diperhatikan dari wudhu ya, baru kalian berdoa. Nah, kemarin banyak juga yang tidak mengirimkan doanya, hanya sekedar berwudhu, padahal Ustaz minta dengan doa. Ya sudah, nanti harus diperbaiki semuanya bagaimana wudhunya, karena itu berkaitan dengan sholat. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Nah, maka harus diperhatikan ya, diperhatikan sama sekali tentang wudhu ini tadi ataupun taharah. Kemudian kita lanjut kepada mandi wajib. Nanti sebab-sebabnya mungkin kalian bisa baca sendiri di dalam buku kalian. Ustaz cuma mengatakan bahwasanya mandi wajib itu rukunnya cuma 2 ya, rukunnya cuma 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh badan. Misalnya kalian bilang dari kanan dulu Ustaz, itu sunnah, atau berwudu dulu Ustaz, itu sunnah. Jadi yang wajib yang harus kalian perhatikan, yang pertama adalah niat. Misalnya sahaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Mandi kalian sahaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Setelah itu kalian kelilingkan air tersebut, alirkan air tersebut kepada tubuh kalian, maka sahlah sudah mandi wajib itu. Jadi tidak perlu repot karena rukunnya cuma 2, niat dan juga mengalirkan kepada seluruh badan. Nah itu mandi wajib. Kemudian kita masuk lagi kepada tayamum ya. Jadi minggu depan kita insya Allah sudah masuk kepada sholat ya. Sebenarnya hari ini Ustaz mau tayamum dengan dengan mandi wajib aja, tapi karena ada koreksi sedikit jadi kita kembali tadi kepada wudhu sedikit ya. Nah, jadi yang umum-umumnya aja Ustaz katakan di sini, kalian nanti bisa baca sendiri di buku kalian. Kemudian untuk tayamum itu tata caranya sangat mudah ya. Misalnya kita di sini disediakan anggap saja di sini disediakan debu ya, turab dari tanah ya, bukan yang ada di dinding dan bukan debu-debu dari binatang atau debu yang ada di rumah, misalnya di horden ataupun di seperti ini nih ada debunya, itu tidak bisa dipergunakan sebagai untuk bertayamum di dalam madhab kita. Yang diperbolehkan itu turab ataupun tanah yang berdebu ya. Jadi anggaplah di sini ada tanah yang berdebu atau tanah kalian keringkan, kalian pukul-pukul, kemudian kalian haluskan. Nah jadilah dia tanah yang berdebu kering ya. Kalau nggak ada tanah kering gimana? Dikeringkan ya. Kemudian ambil cuman 2 kali tepukan saja, cuman 2 kali tepukan. Satu, ambil kalian kibas-kibaskan seperti ini ya, kalian kibas-kibaskan ya, ditiup-tiup boleh. Kemudian ratakan ke wajah kalian, ratakan. Sudah kena, selesai. Yang kedua lagi, hilangkan debunya. Kemudian tangan yang kiri mengusap kepada tangan yang kanan. Nah, ini terbagi 2, sini dan sini. Ini untuk yang tangan di atasnya seperti ini, nah, sampai ke sini. Kemudian dibalik sini. Nah ini untuk sama-sama jempol. Ini pun sama seperti ini.
Nah, satu ulang lagi ya. Niat. Setelah ini dihilangkan, kemudian niat. Niat di sini sajaku tayamum listibahati sholat, untuk memperbolehkan sholat. Selesai, ambil lagi. Setelah diambil, baru seperti ini. Ke sini, balik. Nah, ini balik. Kemudian, nah, selesai wudhu kalian. Tayamum kalian. Nah, untuk sunnah-sunnahnya nanti kalian harus baca sendiri, buku kalian lengkap ya. Kemudian jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan baik melewati WA maupun Classroom. Ya, itu aja yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bisa diperhatikan ya. Semoga dapat diperhatikan bagaimana tata caranya yang sudah Ustadz ajarkan. Ya, diperhatikan benar-benar. Nah, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.